Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Kalau dengar kata Apple tuh pasti identik dengan kata mahal ya. Ini tapi saya dapat iPhone 7 Plus 128GB bypass cuma 2 juta aja loh. Kenapa bisa murah? Dan apa sih itu bypass? Dan apa saja kelebihan dan kekurangannya? Buat yang belum tahu iPhone bypass itu apa, sebenarnya itu adalah istilah untuk sebuah device iOS yang bisa saja pemilik pertamanya lupa dengan password iCloud-nya. Sehingga untuk tetap bisa masuk dan agar bisa digunakan, HP tersebut dibuka dengan paksa yaitu dengan cara di jailbreak terlebih dahulu. Dan bypass ini pun ada beberapa tipe. Ada bypass standar, bypass seluler, hingga bypass premium. Kekurangan bypass sendiri adalah tidak boleh di factory reset atau juga di-upgrade untuk versi iOS-nya. Bahkan untuk bypass yang paling standar, device juga tidak boleh dimatikan atau kehabisan baterai. Dan iPhone 7 Plus yang saya beli ini adalah bypass yang paling standar. Namun setelah saya update ke iOS yang terbaru dan saya bypass ulang sendiri, kini sudah terpasang fitur Safe Shutdown dan sudah bisa membaca sinyal jaringan, walaupun hanya untuk sekedar mengecek pulsa saja. Nah, kalau untuk bypass yang seluler dan premium, nanti mungkin akan saya coba di video selanjutnya ya. Saya ada kepikiran nih buat upgrade ke seri yang premium agar iPhone 7 Plus ini bisa seperti iPhone normal pada umumnya. Sekitar 2-3 tahun yang lalu sebenarnya saya pernah pakai barangnya Apple, mulai dari iPod Touch, iPhone 5C, sampai iPad mini 2. Dan waktu itu tuh barangnya Apple masih enak banget ya dipakai. Tapi apakah iPhone 7 Plus bypass ini worth it untuk dibeli? Dan apa saja sih kelebihan dan kekurangannya? Yuk langsung kita mulai saja videonya. First impression pegang produk Apple lagi setelah sekian lama tuh sebenarnya berasa nostalgia juga sih. Karena untuk pertama kalinya saya akhirnya bisa mencicipi mantan HP idaman para fanboy Apple di tahun 2017 lalu. Dari pegangannya aja udah kerasa kalau HP ini memang premium banget. Material bodi yang berbahan aluminiumnya jelas membuat HP ini terlihat solid dan kokoh. Layarnya juga walau pakai panel IPS, tapi dengan teknologi retinanya jelas terlihat berbeda sih dibandingkan dengan panel IPS pada umumnya. Apalagi sudah didukung fitur 3D Touch Display yang memberikan efek sentuhan khusus ketika menekan lebih lama pada menu tertentu. Tombol home yang difungsikan sebagai tempat sensor fingerprint juga tetap terasa empuk dan nyaman digunakan. Padahal biasanya bagian inilah yang rentan rusak dan membuat tombol dan sensornya tidak berfungsi. Jadi saran saya sih mending aktifin fitur Assistive Touch agar tidak terlalu sering menggunakan tombol hambatannya ya. Kalau dari desain dan displaynya, jelas iPhone ini kerasa banget beda ya. Pokoknya terlihat berkelas dan beda banget lah sama handphone-handphone pada umumnya. Lanjut kita bahas pada bagian kameranya ya. Kalau untuk kameranya sendiri, meski hanya membenamkan dua kamera yang sama-sama bersensor 12 megapiksel, tapi kalau untuk hasil jepretannya sih jelas masih oke banget nih kalau untuk kebutuhan fotografi kasual masa kini. Sensor 12 megapiksel yang pertama bertipe wide lens berapertur f1.8 yang didukung dengan OIS. Sedangkan lensa 12 megapiksel yang kedua bertipe telefoto yang berapertur f2.8 yang support 2 kali optical zoom. Untuk hasil foto-fotonya bisa menghasilkan kualitas yang optimal, bahkan foto bokehnya juga terlihat rapi dengan detail yang tetap terjaga. Kamera belakangnya ini juga sudah support untuk rekaman video hingga 4K dengan 30 fps. Dengan adanya OIS, tentunya membuat hasil rekaman video terlihat lebih stabil dan minim dengan getaran. Sedangkan kamera depannya sendiri bersensor 7 megapiksel yang berapertur f2.2. Yang untuk hasil foto selfie-nya juga masih oke kok kalau untuk sekedar di-share ke Instagram atau sosial media lainnya. Dan berikut adalah beberapa hasil foto beserta videonya ya. Oke, dan ini adalah hasil rekaman iPhone 7 Plus menggunakan kamera belakang mode Full HD 60 fps ya. Ini posisinya jalan aja. Gimana untuk hasilnya? Coba teman-teman komen ya. Oke, dan ini adalah hasil pakai kamera depannya iPhone 7 Plus. Ini kurang tahu ada OIS-nya apa enggak. Cuman dari HP-nya sih dia terlihat stabil ya. Coba gimana hasilnya, teman-teman komen juga ya. Nah, kalau dari hasil kameranya ini jelas iPhone masih oke banget ya kalau sekedar untuk di-share ke sosial media. Apalagi kalau buat story IG, ini hasilnya smooth banget dan kerasa banget bedanya kalau dibandingin dengan IG story-nya versi Android ya. Lanjut kita bahas ke bagian performa dan bagian baterainya. iPhone 7 Plus ini ditenagai oleh chipset buatan Apple sendiri, yaitu Apple A10 Fusion yang berfabrikasi 16 nanometer. Dipadukan dengan RAM 3GB bertipe LPDDR4 dan ROM 128GB NVMe.
menghasilkan skor AnTuTu mencapai 179 ribuan dengan skor CPU di angka 47 ribuan dan skor GPU di angka 71 ribuan. Saya tes juga menggunakan Geekbench untuk single score 756 poin dan multi-core score 1404 poin. Kalau untuk kebutuhan daily sih dengan RAM 3GB dan internal storage yang lega yaitu sebesar 128GB tentunya masih mencukupi banget untuk saat ini. Namun kalau melihat kapasitas baterai yang hanya sebesar 2900 mAh yang tidak didukung dengan pengisian cepat, tentunya membuat HP ini akan terasa boros dan nggak akan bisa jauh dari colokan charger ya. Kalau untuk memainkan game berat seperti PUBG Mobile, ternyata iPhone 7 Plus ini hanya bisa membuka settingan grafis HD High atau Smooth Ultra. Dan setelah saya coba mainkan pada settingan Smooth Ultra dalam satu matchnya, pengurangan baterainya hingga 20%-an sendiri. Meskipun kesetaan baterainya masih dalam posisi 85% dan belum pernah diganti alias masih ori. Namun untuk kualitas gameplay dan kontrolnya hingga sensor gyronya sih jelas nggak ada komplain ya. Smooth banget dan FPS-nya tetap terasa stabil dan minim sekali terjadi frame drop. Yang cukup mengganggu adalah suhu panas HP yang lumayan terasa jika sudah mendekati akhir permainan atau dimainkan dalam waktu yang lama. Nah kalau untuk performanya iPhone 7 Plus ini jelas enak banget ya dan smooth banget. Tapi sayangnya cuma di baterainya aja yang jelas kerasa boros. Kesimpulannya apakah iPhone 7 Plus bypass version ini layak dibeli? Tergantung kebutuhan kalian ya. Kalau saya sih karena di sini dan di rumah udah ada WiFi, jadi nggak masalah sih. Tapi kalau kalian sering di luar dan butuh jaringan sinyal sih mending jangan ya. Oke, cukup sekian untuk video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Nurul pamit, bye-bye, see ya.